Are you ready, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak solihah kelas 4C? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Hari ini kita akan belajar matematika, dan materi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama adalah arti pecahan. Yang kedua yaitu pecahan senilai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillah. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini. Amin. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yaitu apa itu pecahan. Siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Di kelas 3 kita sudah mempelajari tentang pecahan. Sudah ingat? Oke, bagi yang masih lupa, kita akan mereview kembali apa itu pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Di sini Ustazah punya sebuah kue atau biskuit. Nah, biskuit ini akan Ustazah bagi menjadi dua bagian. Maka nilai setiap bagian dari biskuit tersebut adalah 1/2. Nah, angka 1 di atas kita menyebutnya dengan pembilang. Sedangkan angka 2 yang di bawah dinamakan penyebut. Ingat ya, yang di atas adalah pembilang, sedangkan yang di bawah adalah penyebut. Masya Allah, kita lanjutkan. Sekarang kita coba ya. Di sini Ustazah punya sebuah pizza. Ustazah bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Maka nilai setiap bagian dari pizza yang Ustazah punya adalah berapa? Ya, benar, ada 1/6 bagian. Selanjutnya Ustazah punya buah alpukat yang Ustazah bagi menjadi dua bagian sama besar. Maka nilai setiap bagian dari buah tersebut adalah, ya, benar, 1/2. Masya Allah, kita lanjutkan ya. Di gambar yang ketiga, Ustazah punya sebuah kue tar yang sudah Ustazah bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayangnya di situ ada satu bagian yang sudah dimakan. Maka sisanya ada berapa bagian dari kue tersebut? Ya, ada 7/8 bagian. Yang terakhir, Ustazah punya buah kiwi. Ustazah potong satu buah kiwi ini menjadi beberapa potongan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai setiap bagian dari buah kiwi yang sudah Ustazah potong adalah 1/9. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak kelas 4C sudah paham apa itu pecahan. Sekarang kita lanjut ke pecahan senilai. Coba perhatikan, di sini Ustazah punya sebuah persegi. Ustazah akan membagi persegi tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu salah satu bagiannya akan Ustazah beri warna. Nah, nilai dari bagian yang Ustazah beri warna adalah 1/2. Selanjutnya, Ustazah mau membagi persegi tersebut menjadi 4 bagian. Maka, bagian yang Ustazah arsir atau Ustazah beri warna memiliki nilai berapa sekarang? Ya, menjadi 2/4. Kalau Ustazah bagi lagi persegi tersebut menjadi 8 bagian, maka nilai setiap bagian yang Ustazah beri warna menjadi 4/8. Sekarang kita bandingkan persegi yang pertama yang memiliki 1/2 bagian.
Persegi yang kedua dengan nilai yang diwarna adalah 2/4 bagian. Dan persegi yang ketiga yaitu 4/8. Sekarang perhatikan setiap daerah yang Ustazah beri warna dari ketiga persegi tersebut. Nah, ternyata bagian yang Ustazah beri warna dari setiap persegi tersebut memiliki luas yang sama. Nah, maka ketiga pecahan tersebut adalah pecahan senilai 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Lalu bagaimana cara untuk menentukan pecahan senilai? Untuk menentukan pecahan senilai ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Cara yang kedua yaitu menggunakan perkalian. Dan cara yang ketiga menggunakan pembagian. Kita coba dengan cara yang pertama ya. Di sini Ustazah punya sebuah garis bilangan. Ustazah akan membagi garis bilangan tersebut menjadi 2 bagian. Nah, garis bilangan yang kedua akan Ustazah bagi menjadi 4 bagian. Sedangkan garis bilangan yang ketiga Ustazah bagi menjadi 8 bagian. Nah, coba perhatikan. Dari ketiga garis bilangan itu ternyata ada beberapa pecahan yang memiliki tempat yang sama. Yang mana saja? Ya, yang pertama ini adalah pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8. Ternyata mereka letaknya sama ya, meskipun di 3 garis bilangan yang berbeda. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki nilai yang sama. Di sebelahnya 1/4 ternyata menempati tempat yang sama dengan 2/8. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/4 memiliki nilai yang sama dengan 2/8. Atau dalam kata lain, 1/4 senilai dengan 2/8. Yang ketiga ada 3/4 yang memiliki letak yang sama dengan 6/8. Maka pecahan 3/4 senilai dengan 6/8. Cara yang kedua yaitu dengan perkalian. Untuk perkalian, maka setiap pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang dikalikannya harus sama ya. Contohnya, Ustazah punya 2/3 yang Ustazah kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2, maka Ustazah dapat pecahan baru yaitu 4/6. Pembilang dan penyebut dari 2/3 Ustazah kalikan dengan 2, maka 2/3 senilai dengan 4/6. Di sini Ustazah juga punya 4/7 yang Ustazah kalikan dengan 5. 4 Ustazah kalikan dengan 5 dan 7 Ustazah kalikan juga dengan 5 karena bilangannya harus sama ya. Maka Ustazah dapatkan pecahan baru yaitu 20/35. Jadi 4/7 senilai dengan 20/35 karena pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 5. Cara yang terakhir yaitu pembagian. Untuk cara pembagian, setiap pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Ustazah punya 6/12. Pembilangnya 6, penyebutnya 12. Ustazah bagi keduanya dengan 2.
maka Ustazah dapat pecahan yang baru, yaitu 4/6. Jadi 6/12 senilai dengan 4/6, karena pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2. Contoh kedua, bilangan pecahan 24/36 senilai dengan 4/6, karena pembilang 24 Ustazah bagi dengan 6, dan penyebut 36 Ustazah juga bagi dengan angka 6. Maka 24/36 senilai dengan 4/6 karena pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 6. Sudah paham? Nah, kalau belum sudah paham ataupun belum, kita cek ya dengan cara mengerjakan buku paket halaman 6. Nomor 1A sampai E dikerjakan dengan cara dikalikan. Jadi, untuk soal 1A sampai 1E, pembilang dan penyebutnya dikalikan ya. Sedangkan untuk soal 1F sampai 1C, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan cara dibagi untuk menemukan pecahan senilainya. Tetap semangat anak-anak solihah. Setelah mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan ke Ustazah agar Ustazah tahu siapa yang sudah paham atau siapa yang masih belum paham. Kalau belum paham, jangan ragu untuk bertanya ya. Jazakumullahu khairan anak-anak solihah. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.